temennya ada pada ripah. Nah, ini lagi tukul. Ya apa ini? Gimana nih sahabat nih? Teman-temannya udah pada mati. Ini baru tumbuh. Banyak pula tumbuhnya. Tuh 2, 3, 4. Keunikan umbi belah. Yang awalnya dikira nggak tumbuh, ternyata tumbuh. Kalau ini tunas kedua. Oke, di umur 5 bulan, memasuki umur 5 bulan sahabat tani. Sebagian sudah ada yang mulai mati batangnya atau ripah dan memasuki masa dormansi. Tapi yang ada naungannya itu masih hijau. Ini yang sudah sebagian sudah ripah. Ini saya semprot herbisida karena kemarin rumputnya tebal, jadi agak kesulitan nutip kataknya. Jadi ini sudah mulai mati rumputnya, kataknya sudah mulai kelihatan. Nah, kalau nggak disemprot lebih dulu agak kesusahan. Kata-kata super sahabatan. Ini bisa dibilang agak kurang hasil kataknya sahabatan, karena kemarin karena cuaca yang tidak menentu, untuk batang-batang yang terbakar seperti ini. Nah, ini daunnya kan terbakar, ini kataknya biasanya nggak maksimal. Nah, dengan batang seperti ini kan kataknya kecil, ini kan kebakaran bekasnya. Jadi nggak terlalu bagus untuk hasil panen katak di tahun ini. Oke, inilah sisi positifnya katak atau sisi keunggulan dari porang. Jadi dari batang-batang tuanya seperti ini, ini menghasilkan calon-calon bibit yang akan kita tanam di musim depan. Nah, kalau yang normal bagus sahabat tani katanya. Nah, yang seperti ini belum bisa diambil karena belum lepas dari batangnya. Nah, termasuk cara-cara mengutip atau mengambil bibit katak itu pun harus diperhatikan. Jadi kalau nggak lepas sendiri, jangan dilepas atau dipotong batangnya kemudian dibawa pulang. Nah, itu nanti umbinya pun akan jelek sahabat tani, karena ada keunikan sendiri di porang itu. Di waktu masa dorman seperti ini, masuk masa dorman seperti ini, nutrisi yang ada di batang ini akan diserap kembali oleh umbi ataupun katak. Jadi kalau dipotong sebelum masa waktunya dorman seperti ini, nah ini nutrisi hanya akan lari ke katak, tapi umbinya akan kecil. Dan terkadang kataknya pun akan menghasilkan katak yang kurang bagus karena tua dipaksa, bukan tua alami. Nah, kalau tua alami ya seperti ini, walaupun berhari-hari di kebun, di ladang, nggak masalah. Ini kan banyak yang hilang sahabat tani.
kalau enggak disemprot lebih dulu. Lumayan banyak juga. Nah ini kan jatuh sendiri. Kalau sudah disentuh itu sudah lepas, nah, itu nggak apa-apa. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan soal harga, ini kami biasanya ya mengikuti aja, nggak terlalu apa bingung sibuk, wah gimana dari tahun ke tahun. Kami petani porang itu ya biasa-biasa aja, nggak terlalu sibuk memikirkan nanti harganya anjlok kok, dulu segini sekarang segini, kok bulan 5 belum buka atau bulan 4 belum buka. Nggak, dari dulu kami biasa-biasa aja. Ya, kemungkinan yang terlalu sibuk atau bingung itu kan yang atau pemula-pemula yang belum tahu pola panen porang atau siklus porang, itu yang baru derman 1-2 udah bingung. Nah termasuk yang kemarin eksperimen tanam di awal musim, tanam curi awal, curi start atau gimana, entah nggak roh lah piye karepe. Nah sekarang bulan 2 udah dorman, bulan 1 udah dorman, nah, pabrik belum buka. Nah sekarang giliran pabrik mau buka, porangnya udah tumbuh karena dorman di bulan 1, bulan 2. Terus gimana? Jadi ikutilah musim. Nah, kecuali itu daerah-daerah yang memang hampir tidak mengenal musim, seperti Aceh misalkan. Nje itu kan cuma selisih 2 bulan kalau dari musim tanam di daerah Jawa, jadi nggak terlalu jauh. Tapi terkadang petani-petani kita sendiri yang di Jawa sendiri pun aneh-aneh. Yang nanya juga dia aneh-aneh, kita bisa nggak tanam bulan 3, kita tanam bulan 4. Terus ada yang bereksperimen, woi saya bisa tanam di bulan 4 tumbuh, saya bisa tanam di bulan 7 tumbuh. Nah sekarang kalau kayak gini, coba pabrik belum buka, porang sudah dorman di bulan 1, ada yang dorman di bulan 2 karena sudah terlalu awal nanamnya, nggak mengikuti siklus tanam porang. Akhirnya nggak bisa ngejual. Biasanya umbinya pun nggak maksimal karena porang ini sendiri sangat tergantung dengan curah hujan. Nah contohnya seperti ini, yang banyak-banyak batang-batang yang terbakar seperti ini kan. Ini padahal saya tanam di musim penghujan, tapi karena ada cuaca ekstrim atau suhu di tahun ini, atau panas yang agak tidak seperti biasanya. Kalau di tahun kemarin yang pernah saya alami itu mengalami kekeringan 2 minggu.
atau jeda hujan 2 minggu itu nggak apa-apa. Nah di tahun ini ada jeda hujan 8 hari kemarin kalau nggak salah, itu batang-batangnya pada kebakaran, padahal belum tersentuh pupuk sama sekali, baru awal tumbuh. Jadi belum saya lakukan pemupukan, tapi sudah terkena jeda hujan 8 hari. Nah, akhirnya batangnya banyak yang roboh, banyak yang kebakar. Nah, seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam budidaya porang, bukan hanya asal tanam. Dan sekali lagi yang aneh di masyarakat kita atau di petani kita itu saling membuli. Ya dulu yang suruh tanam porang ya siapa, itu kan pilihan-pilihan kita sendiri. Yang lucu banyak di media sosial, di Facebook atau di mana, saling membuli. Ini lucu sebenarnya. Kalau saya pribadi ya enggak ada guna, enggak berguna. Itu apa ini? Kalau apapun tanamannya, enggak porang ya, enggak jahe, enggak pepaya, apapun itu yang penting ditekuni, ya pasti akan membuahkan hasil. Nah, contohnya kelapa sawit. Karena dulu saya juga pernah tanam sawit di Jambi, saya pernah mengalami harga 500 perak. Nah bahkan yang petani-petani sawit yang dulu-dulu itu cuman dihargai 50 perak per kilo. Nah sekarang sampai mencapai 3.500 per kilo. Nah ada 2 minggu sekali panen. Apakah itu yang harus kita iri, terus kita kemudian rame-rame tanam sawit? Kan ya enggak gitu ya. Yang penting kan telaten, jadi ada masanya sendiri. Di pertanian seperti itu. Jadi hanya dulu cengkeh di waktu era Orde Baru atau di era Soeharto yang harganya hancur. Nah, kemudian kan banyak petani-petani cengkeh yang pada ditumbang tanamannya, dipotong, diganti tanaman lain. Nah, kemudian masuklah era reformasi yang kemudian harga cengkeh mencapai berapa kemarin, 60.000 basah per kilo. Kemudian beramai-ramai orang tanam cengkeh lagi. Enggak perlu ditebang, wong cengkeh itu sendiri dibiarkan juga hidup. Seperti hanya porang ini. Nah porang ini dari batangnya yang mati pun dia mengasih bibit kepada kita gratis, ini cuma-cuma. Satu batang kita dapat minimal 4 dengan batang yang segini, ukuran segini. Ukuran segini rata-rata 6, 7. Kadang masih kurang bersyukur saja kita ini batang. Oke, udah sekian sore sahabat tani. Demikian sedikit ngoceh sedari ini, dan tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Semoga tidak ada halangan, diberi kelancaran dalam menjalankan puasa sampai nanti di penghujung bulan Ramadan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.